Pemirsa, potensi pertumbuhan Bank CIMB Niaga masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perbankan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Bank CIMB Niaga bersama analis MNC Sekuritas Rudi Setiawan. Apa kabar Mas Rudi? Baik Mas, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Rudi sudah bersama kami di pagi hari ini. Kalau kita lihat Bank CIMB Niaga ini kan memang banyak sekali perbankan yang sangat agresif ya di digitalisasi. Nah, ini bagaimana Anda melihat itu Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat untuk dari digitalisasi saat ini bisa dikatakan ada blessing ya yang disebabkan dari adanya COVID-19, di mana memang hampir seluruh bank itu melakukan digitalisasi. Di mana kalau kita lihat untuk dari CIMB Niaga sendiri juga melakukan perubahan atau bisa dikatakan dari digitalisasinya bisa dikatakan cukup pesat untuk dari perkembangannya. Di mana memang ini akan memang membantu untuk dari efisiensi terhadap memang kalau kita lihat kos-kos yang diadakan yang sebelum ada digitalisasi sendiri, Mas. Oke, nah ini memang digitalisasi menjadi sebuah dalam tanda kutip mungkin keharusan bagi perbankan untuk tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang di industri 4.0 ini ya. Nah, tadi dikatakan bahwa sebetulnya digitalisasi ini juga menjadi sesuatu yang mungkin berkah juga karena pandemi COVID-19. Tapi kalau kita melihat kinerja keuangan CIMB Niaga sepanjang 2020 seperti apa, Mas Rudi? Ya, kalau untuk dari di 2020 sendiri memang kalau kita lihat mengalami penurunan ya. Namun penurunan sendiri tidak terlalu signifikan karena memang kalau kita lihat kembali adanya transformasi digitalisasi yang cukup cepat untuk dari CIMB sendiri, itu yang memang membantu dari kinerjanya pada kuartal 3 dan kuartal 4. Meskipun memang adanya pelemahan yang bisa dikatakan cukup signifikan yang terjadi pada kuartal pertama dan kuartal kedua, imbal dari hasil yang atau bisa dikatakan terjadi awal masuknya COVID-19 untuk di Indonesia sendiri, Mas. Baik. Artinya boleh saya sebut kalau sektor perbankan termasuk CIMB Niaga itu meskipun terdampak pandemi COVID-19 di awal, tapi dia cepat recovery-nya. Betul, karena memang kalau kita lihat beberapa digitalisasi yang ditransformasikan itu memang bisa dikatakan mudah diaplikasikan sehingga ini bisa membantu untuk dari para nasabahnya sendiri mulai terbiasa dari digitalisasi yang telah diperlakukan oleh CIMB Niaga sendiri, Mas. Oke. Nah, kalau menurut Anda sebetulnya di sektor perbankan, CIMB Niaga ini kalau boleh kita sebut sebagai competitive advantage dibandingkan dengan bank-bank lain, Mas Rudi? Oke, kalau kita lihat untuk dari CIMB sendiri cukup besar ya untuk terhadap retailnya, karena untuk dari CIMB sendiri masuk dari klasifikasi bank buku 4, di mana memang kalau kita lihat untuk dari CIMB lebih kepada nasabah yang lebih ke retail, di mana ini memang menyebabkan untuk dari beberapa pendapatan yang dihasilkan oleh CIMB Niaga adalah dari fee-based income-nya. Kalau kita lihat untuk dari beberapa sama yang dilakukan oleh CIMB Niaga sendiri, ini memang membantu untuk dari recovery meskipun memang mengalami pelemahan di 2020 kemarin, Mas. Oke, kalau di 2021 ini bagaimana, Mas Rudi? Oke, kalau dari 2021 ini saya melihat outlook-nya cukup positif ya, di mana memang untuk dari digitalisasinya sendiri ini terus berkembang. Terakhir memang ada update untuk dari digitalisasinya ini bisa untuk melakukan pembayaran zakat, di mana memang kalau kita lihat saat ini mulai memasuki untuk di adanya Ramadan sendiri, ini memang cukup memudahkan untuk dari para nasabahnya sendiri untuk melakukan zakat. Itu yang memang salah satu konten yang memang diberikan oleh CIMB Niaga untuk terus berkembang sebagai bank digitalisasi terhadap retail yang untuk bisa Mas. Baik Mas Rudi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action akan kembali usai jeda.